Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira wa ba'du. Pemirsa Akhyar TV dimanapun berada, pada pertemuan kajian bedah ini kita akan membahas artikel dengan tema gosip itu ghibah. Ya, dari judul ini suatu penjelasan sederhana yang mengabarkan pada kita bahwa kebiasaan kita menggosip, membicarakan sesuatu tentang orang lain ketika orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Atau bahasa sederhananya ngomongin orang ketika orangnya nggak ada di sekitar kita. Ini biasanya sebagai bumbu pelengkap yang ada di setiap tongkrongan, di setiap kongkow. Ini berlaku untuk kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, muda-mudi, remaja, dewasa, bahkan anak-anak sudah mulai membiasakan dirinya menggosipin orang, membicarakan orang. Ini bersifat umum. Ketika kita membicarakan sesuatu tentang orang lain di belakangnya, dan ternyata sesuatu tersebut adalah sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut jika diketahui oleh banyak orang. Bukan hanya masalah keburukan, termasuk dalam masalah kebaikan-kebaikannya. Dia tidak mau didengarkan oleh orang lain, dia tidak mau diketahui oleh orang lain, maka itu masuk ke dalam gosip atau ghibah. Ya. Maka mengawali pertemuan dalam pembahasan ini, saya mengawali dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini pun doa yang bisa para pemirsa amalkan, yakni Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah memperbagus penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Hadis riwayat Ahmad jilid 1 halaman 403. Berlaku semua akhlak. Kita berlindung pada Allah dari semua karakter, perilaku, sikap, dan termasuk akhlak di dalamnya, dari hal-hal yang tidak baik. Dan kita memohon pada Allah untuk diberikan karakter, perilaku, sikap, termasuk akhlak yang baik. Pengertian sederhananya, ghibah atau gosip adalah sebuah penyakit atau kebiasaan buruk yang tanpa disadari sudah dimiliki dan sering dilakukan oleh manusia, termasuk kita. Ya. Kalau kita mengetahui di sekitar tubuh kita ada penyakit, maka harus segera cari solusinya untuk mengatasi penyakit tersebut. Kalau kita mudah merasa badan kita menggigil, demam, menunjukkan badan kita sedang tidak sehat, tubuh kita sudah hampir terkena penyakit, apa yang biasa kita lakukan? Langsung membeli obat ke warung atau ke apotek, atau ada terapi kuliner ya. Ini apa? Dengan memakan bubur sop ya. Kalau di Cirebon itu kalau demam biasanya sebagian di antara masyarakat mengonsumsi bubur sop dengan sahang yang banyak agar apa? Keringatnya keluar gitu kan. Sebetulnya ini bisa berlaku juga untuk misalkan bakso, kita kasih sambal yang banyak, bukan saus ya, sambal tanpa saus, tanpa kecap mungkin, walaupun kecap sedikit saja. Agar apa? Keringatnya keluar. Ingus yang ada di hidung keluar. Biasanya terapi kuliner seperti ini lebih efektif. Di sisi lain kenyang, di sisi lain juga menghangatkan tubuh, dan sisi lain juga insya Allah membuat pikiran kita teralihkan. Yang awalnya kita merasa badan gak enak,
badan merasa berat, hidung merasa tersumbat, misalkan kepala merasa berat, biasanya dengan mengonsumsi makanan-makanan berkuah yang pedas, biasanya teralihkan. Insya Allah menjadi sebab kesembuhan, insya Allah. Itu salah satu solusi yang kita biasa lakukan ketika merasa memiliki penyakit dalam tubuh kita. Termasuk di antara penyakit yang lain yang kita kadang miliki adalah ini, perkara ghibah atau gosip. Kalau kita tahu gosip atau ghibah merupakan penyakit yang ada di sekitar kita, waspada. Ketika kita terjangkit penyakit tersebut, segera cari obatnya. Konsumsi obatnya dengan rutin. Apa obatnya? Kita pelajari masa malam dalam artikel ini. Baik, kita masuk langsung pada poin A. Ya, ini tentang pengertian ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan hadis cukup panjang, kata Nabi, "Atadruna mal ghibah?" Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabattahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Oh, kama qala sallallahu. Kata Nabi, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Lalu para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih paham, yang lebih tahu. Beliau bersabda, menjelaskan maksud dari pertanyaan tersebut. Kata Nabi, ghibah itu kamu menceritakan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Seorang sahabat bertanya, bagaimana jika sesuatu yang aku ceritakan itu memang benar-benar ada pada diri orang tersebut? Maka beliau bersabda, Nabi bersabda, jika sesuatu yang kamu ceritakan itu memang benar ada padanya, maka berarti kamu telah berbuat ghibah terhadapnya. Dan jika sesuatu yang kau ceritakan tentang orang tersebut tidak benar, berarti kamu telah membuat kebohongan, kedustaan terhadapnya. Hadits riwayat Imam Muslim nomor hadis 2559. Berdasarkan hadis ini, secara ringkas kita dapat memahami bahwa ghibah adalah menceritakan tentang saudara, saudari muslim, muslim atau muslimah di belakangnya ketika dia sudah tidak ada atau ketika dia tidak bersama kita dengan sesuatu yang tidak disukainya. Buktinya apa? Kalau kita menceritakan perihal orang lain, lalu orang tersebut tahu kita menceritakan sesuatu perilakunya dan dia tidak suka, itu ghibah namanya. Kalau kita menceritakan tentang seseorang dengan sesuatu yang dia sukai, maka ini bukan ghibah. Yang jadi masalah, semua informasi yang kita sampaikan tentang orang lain dan dia tidak suka, informasi tersebut tersebar, itu namanya ghibah. Tapi kalau mereka ridho, mereka suka diceritakan tentang perihalnya, maka ini bukan termasuk ghibah. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, ghibah adalah menyebutkan keburukan orang lain, kejelekan orang lain ketika dia tidak ada saat pembicaraan. Kitab Syarah Sahih Muslim jilid 16 halaman 129. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan suatu syarah, penjelasan yang merincikan tentang maksud dari ghibah ini. Kata Imam An-Nawawi, ghibah adalah menyebutkan tentang keburukan orang lain. Ya. Karena biasanya indikasi pembicaraan tentang orang lain tentang apa? Tentang keburukan, tentang aib, tentang kesalahan. Karena jarang di antara kita menyebutkan kebaikan-kebaikan orang lain. Kesalihan-kesalihan orang lain itu jarang sekali. Ingat, di sini kita akan bahas secara perlahan. Jadi teman-teman, para pemirsa, jangan dulu mengambil kesimpulan. Catat step poinnya, pahami step poinnya, cermati step penjelasannya. Kemudian, ketika kita sudah tahu hadisnya, penjelasannya, pengertiannya, mengapa masih banyak di antara kita yang suka dengan biasanya, dengan ringannya, dengan kesengajaannya atau ketidaksengajaannya,
melakukan ghibah, gosip, membicarakan orang lain dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Kenapa alasannya? Inilah permasalahan yang harus kita basmi. Permasalahan yang harus kita selesaikan solusinya. Ya, di antara tujuan kenapa adanya artikel ini, kenapa adanya kajian ini, untuk membasmi akar-akar gosip, ghibah yang ada di sekitar tempat kita. Jangankan tongkrongan warung, jangankan tongkrongan kafe, tongkrongan majelis ilmu saja terkadang dibumbui, dihiasi dengan ghibah. Ya. Bahkan ada sebagian orang yang menganggap tongkrongan tanpa gosip, tanpa ghibah seperti sayur tanpa garam, hambar, kurang lengkap rasanya, kurang greget. Ini, kita akan menimbang masalah dengan ilmu. Bahkan bukan hanya di dunia nyata, di dunia maya pun berlaku dua ghibah. Ya. Terkadang tidak sedikit, masih banyak di antara kita yang suka meluapkan unek-unek kita terhadap orang lain dengan menceritakan sesuatu tentang orang lain di media sosial. Apakah ini sama? Jawabnya tentu sama. Karena ketika kita membicarakan dia, posisinya dia tidak ada bersama kita. Lalu bagaimana kasusnya ketika kita menceritakan tentang orang lain di depannya? Maka jawabnya, ini bukan ghibah. Jadi kategori ghibah itu pertama, jika membicarakan orang lain, orangnya tidak ada. Tidak bersama kita. Tidak ada di hadapan kita. Lalu yang kedua, yang diceritakan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Baik menyangkut kepada keburukannya atau kebaikan-kebaikannya. Jika perilaku ini, ucapan kita ini, cerita yang kita sampaikan ini mengandung salah satu di antara dua ini, maka masuk pada ghibah. Tapi ketika kita ceritakan di hadapan orangnya, kita jelaskan informasi yang kita sampaikan tentangnya, maka ini bukan ghibah. Bahkan ini bisa masuk ke dalam nasihat. Kalau emang yang kita ceritakan tentang dia, di hadapan dia adalah sesuatu keburukan berkaitan dengan dirinya, ini nasihat untuk kita nasihatkan agar memperbaiki perilaku tersebut. Ya. Tapi kalau ini bukan terkait dengan nasihat, bukan tentang keburukannya, misalnya tentang kebaikannya, maka ini suatu pujian yang mungkin kita hindari juga, kan kita nggak boleh ya memuji seseorang berlebihan, tidak boleh. Ya, secukupnya saja. Jadi suatu perbuatan yang tercela juga. Ya, tapi kalau hanya sekedar memuji, merasa takjub dengan mengucapkan zikir kepada Allah, Masya Allah, la quwwata illa billah, Masya Allah, antum ini luar biasa ya, istiqomah, antum ini bisa beramal salih, antum ini rajin untuk ilmu, semoga Allah berkahi ilmu Anda, semoga Allah berkahi kehidupan Anda. Hanya sebatas memuji sebentar, sedikit, dan mendoakan ya, agar pujian kita tidak menjadi penyakit ain untuknya. Itu insya Allah tidak masalah. Jadi perhatikan poin-poin tadi ya. Berdasarkan dari sini, saya ulangi, ghibah mengandung di antara dua unsur. Membicarakan orang lain di belakangnya atau ketika dia tidak ada. Lalu yang kedua yang kita ceritakan, yang kita beritakan adalah sesuatu yang tidak disukainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ar-riba thalathatun wa sab'una baban, aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummahu, wa inna arbar riba irdur rajuli al-muslim." Kata Rasulullah, riba itu ada 73 pintu. Pintu riba yang paling ringan adalah seperti dosa seseorang yang memperkosa, menyetubuhi ibu kandungnya. Dan riba yang paling berat adalah seperti merusak, menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Hadits riwayat Imam Baihaqi, kitab Syu'abul Iman, jilid 4 halaman 1931. Hadis ini memberikan suatu rumus. Ternyata dosa
ghibah. Ya. Menjatuhkan kehormatan orang lain. Kan ingat, tujuan dari ghibah apa? Menjatuhkan kehormatan orang lain. Merendahkan kehormatan seorang muslim. Ternyata ngomongin orang dosanya lebih dahsyat daripada zina. Bahkan ini zinanya lebih dahsyat daripada zina seperti biasa. Ini dosanya lebih dahsyat daripada kita menzinai ibu kandung. Sosok wanita yang melahirkan kita. Sosok yang harus kita bakti, taati. Berzina dengan wanita lain saja haram, apalagi ini berzina dengan ibu kandung sendiri. Ini ibarat yang Allah berikan saking kejinya dosa ghibah. Sekali lagi, berdasarkan hadis ini, dosa ghibah ada 73 pintu, 73 tingkatan. Dosa yang teringannya, paling ringannya seperti seseorang menzinahi, menyetubuhi ibu kandungnya. Ada yang berani menyetubuhi ibu kandungnya dalam keadaan sadar? Nasallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Ini perbuatan yang sangat keji. Kita sebagai anak akan merasa jijik. Dan dosa yang paling beratnya dalam masa riba ini, tingkatan yang paling beratnya adalah ketika seseorang seperti menjatuhkan kehormatan, kemuliaan seorang muslim. Dan di antara tujuan utama ghibah adalah untuk menjatuhkan kehormatan orang lain, menjelekkan orang lain, merampas kehormatannya. Kenapa dosa ghibah saking besarnya, mafsadatnya, keburukannya, bahkan sampai-sampai dosa riba terberat seperti apa? Kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim, karena itu akan bisa merusak amalnya, bisa mencukur habis agamanya, babat alas. Dan perbuatan tersebut dapat merusak hubungannya dengan saudara-saudara muslim yang lainnya. Di antara dampak, efek samping perbuatan ghibah akan merusak hubungan seseorang dengan orang yang dibicarakannya. Kalau orang kita, misalnya kita termasuk, membicarakan orang-orang yang kita kenal dekat, yang kita tidak terlalu kenal, atau yang kita kenal selewatan. Kita bicarakan semua keburukan, kebaikan yang tidak pernah disukai oleh mereka ketika diketahui oleh orang lain. Kita ceritakan semua perihal mereka ketika mereka tidak ada bersama kita. Bayangkan berapa banyak orang yang akan menjauhi kita, berapa banyak hubungan yang kita rusak. Hubungan di sini adalah hubungan sesama muslim dan sesama muslimah. Apalagi kerusakan ini berkaitan hubungan nasab, hubungan keluarga. Kita membicarakan keluarga, salah satu di antara keluarga kita. Wah, subhanallah, hubungan keluarga kita akan rusak. Hanya karena tuntutan hawa nafsu melalui lisan. Hanya ngomongin, tapi dampaknya berkelanjutan. Waliyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga anggota tubuh kita dari setiap perbuatan keji, perbuatan dosa, perbuatan zalim, kapanpun dan dimanapun. Nasallallahu taufiq wal sadad. Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam was salah was sadaqah. Qalu bala. Qala salahu dzatil baini fa inna fasada dzatil baini hiyal haliqah. Kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Maka para sahabat berkata, tentu. Yaitu, kata Nabi, baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama dapat mengikis habis agama. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor hadis 2509. Di antara feedback
Efek samping dari ghibah adalah akan merusak hubungan sesama muslim. Dan di antara dampak rusaknya hubungan sesama muslim akan mencukur habis agama seseorang. Dengan segala konsekuensinya. Karena dalam Islam, kehormatan seorang muslim itu memiliki nilai yang sangat mahal di sisi Allah Azza wa Jalla ya. Hartanya, jiwanya, kehormatannya harus kita jaga. Karena pribadi seorang muslim itu mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai diri kita menjadi orang yang bangkrut di hari kiamat. Disebabkan terkikisnya, hilangnya, berkurangnya amal saleh yang telah kita lakukan. Disebabkan banyaknya orang-orang yang kita zalimi, yang harus kita kembalikan haknya dengan amal-amalan kita. Bahkan bisa jadi yang awalnya kita Allah berikan taufik memiliki amalan yang sangat banyak, malah ketika hari kiamat kita masuk dalam akhirat, kita malah membawa dosa yang sangat banyak dan amal yang habis. Karena apa? Kita ditimpahkan dosa-dosa yang orang pernah kita zalimi, disebabkan kita sudah tidak punya stok amal saleh yang kita bisa berikan kepadanya. Allah Ustaz. Bangkrut di dunia saja kita sangat mengerikan. Bangkrut dari bisnis, di PHK, menyedihkan bukan? Di dunia ini padahal. Apalagi di akhirat yang merupakan ending dari kehidupan kita, akhir dari kehidupan kita. Imam An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan, ghibah adalah sesuatu yang sangat jelek, namun sudah tersebar secara publik, tersebar secara meluas. Semua kalangan pasti pernah melakukannya, termasuk kita. Hanya orang-orang yang Allah berikan taufik bisa terselamatkan dari perbuatan ini. Yang bisa selamat dari ketergelincirnya lisan dalam masalah ini hanya sedikit, kata Imam Nawawi. Ghibah memang membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, namun yang diceritakan adalah sesuatu yang dia tidak suka untuk diperdengarkan kepada orang lain. Sesuatu yang diceritakan bisa jadi pada badan, berkaitan dengan badan, agama, dunia, diri, akhlak, bentuk fisik, harta, anak, orang tua, istri, pembantu, budak, pakaian, cara jalan, gerak-gerik, wajah berseri, kebodohan, wajah cemberutnya, kefasihan lidah, atau segala hal yang berkaitan dengannya. Cara ghibah bisa menjadi melalui lisan, tulisan, isyarat atau dengan bermain isyarat mata, tangan, kepala, atau semisal itu. Semua perbuatan, semua ucapan yang kita lakukan untuk tujuan membicarakan orang lain, tentang sesuatu yang tidak disukainya, maka itu masuk ke dalam ghibah. Sekarang kasusnya, kalau ada orang, kita nih misalkan sedang bertiga, lalu kita bermain isyarat saja, sebagaimana penjelasan Imam Nawawi, kita misalkan kita dengan si A dan si B, kita bermain isyarat kepada si A yang mengindikasikan tentang sesuatu yang terkait dengan si B. Apakah boleh? Jawabnya tidak boleh, karena ini masuk ghibah. Kan ini ada orangnya, iya. Tapi apa yang kita ceritakan kepada si A tidak diketahui oleh si B. Si B tidak tahu apa yang kita bicarakan dengan si A. Sehingga ini masuk pada ghibah. Kenapa? Yang kita ceritakan tidak diketahui oleh si B yang bersangkutan. Jadi ghibah itu bukan soal orang yang kita bicarakan tidak ada di bersama kita, bukan. Tapi lebih detailnya, semua hal yang kita ceritakan tentang orang lain, sedangkan dia tidak tahu. Meskipun dia ada bersama kita, sedang duduk berkumpul bersama kita. Tapi ketika yang kita ceritakan kepada orang lain dia tidak tahu, meskipun dia ada di majelis yang sedang kita duduk bersama di dalamnya,
maka ini masuk ke dalam ghibah dan tidak boleh dilakukan. Bahkan dalam hadis yang lain, ketika salah seorang antara kalian sedang bertiga, maka jangan kalian berbicara kecuali melibatkan yang lain. Maksudnya ketika kita berbicara dengan si A, maka si B juga harus dilibatkan. Kenapa alasannya? Untuk menjaga hati, perasaan yang tidak diajak bicara. Khawatir ketika kita bicara dengan si A, si B tidak diajak, indikasinya kuat apa? Wah, jangan-jangan karena saya nggak diajak bicara, karena mereka sedang ngobrolin kita. Kayak gitu kan? Sedang ngobrolin saya nih kayaknya nih. Kenapa? Indikasinya kuat. Kalau tidak ada kaitan dengan si B, tentu mengapa tidak diajak ngobrol misalkan. Kecuali misalkan sedang berempat atau berlima, maka nggak masalah. Kita sedang ada keperluan dengan si A, atau kita ada keperluan dengan si D, boleh kita ajak bicara dia tanpa melibatkan lain. Mungkin ada privasi di situ. Dan insya Allah ini dugaannya tidak sekuat ketika bertiga ya. Karena kalau misalnya sedang berlima atau berempat, mungkin mereka sedang ngobrolkan sesuatu yang penting terkait dengan keduanya. Karena nggak mungkin tiba-tiba ini kayaknya ngobrolin saya nih. Karena apa? Ada si B, ada si C yang tidak diajak ngobrol, sehingga dugaan atau suudzon itu akan lebih sedikit terminimalisir insya Allah. Ini ala kulli hal, sekali lagi, ini rincian. Ya, semua yang kita ceritakan tentang orang lain dan dia tidak tahu, termasuk ghibah. Semua informasi yang kita ceritakan tentang orang lain dan dia tidak suka informasi ini tersebar, baik termasuk kebaikan ataupun keburukannya, atau tentang semua karakternya, gerak-geriknya, dan mungkin sesuatu terkait dengan dia tidak suka diceritakan, maka ini masuk kepada ghibah. Sebagai penutup dari pembahasan ini, maka Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad rahimahullah berkata, segala sesuatu yang ada maksud untuk menghibah, maka termasuk dalam menghibah dan hukumnya haram, baik dengan ucapan, dengan perbuatan. Kalau kita lakukan itu semua tujuannya untuk menghibah, menggosip, membicarakan orang lain tentang sesuatu yang tidak disukainya, maka masuk kepada ghibah dan haram. Jadi penggiliran ghibah itu bukan soal ucapan saja, bukan soal perbuatan. Semua yang terkait bicarakan tentang orang lain termasuk ghibah. Kita Majma' Al-Anhar jilid 2 halaman 562. Insyaallah untuk penjelasan selanjutnya untuk tentang hukum ghibah bagi poin B, C dan seterusnya, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, sekali yang benar dari Allah, sekali yang salah mungkin datangnya dari diri saya dan mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan para pemirsa bisa mengikuti kajian-kajian Khair TV dengan melihat panduan yang sudah tersedia. Kalau berkaitan dengan kitab, silakan bisa miliki dengan membeli kitabnya di buku-buku atau toko-toko buku Islam. Atau kalau itu terkait dengan artikel, bisa mengunduh atau menyalin atau menyimak dengan mengklik tautan atau link yang sudah tersedia di deskripsi sesuai judul, tema, kajian, artikel yang sedang dibahas. Sehingga kajian yang diikuti bisa tertata dengan baik, terpandu dengan baik. Kalau ada penjelasan dalil yang mungkin belum dipahami, bisa melihat langsung redaksinya, tulisannya agar bisa dihafalkan. Kalau memang terkait dengan dalil atau terkait dengan doa pun bisa diamalkan dengan dihafalkan terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.